Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah tiada henti atas segala nikmat dan karunia-Nya, di mana sejak kita lahir sampai nanti kita kelak akan meninggal dunia ini, kita semua senantiasa dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak kita meninggal dunia pun, kita meninggal dunia, kita kembali menuju kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur kepada Allah dalam kesibukan dalam dunia kita bekerja. Allah masih memberikan peringatan kepada kita, masih menyadarkan kita, dan kita bisa hadir melaksanakan sholat zuhur, nanti ketemu asar, nanti ketemu maghrib. Tidak lain tujuannya adalah agar kita tidak lupa dengan siapa diri kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Muharram, di mana sepanjang Muharram ini kita banyak menyaksikan atau ikut hadir dalam perayaan menyambut tahun baru Islam bulan Muharram. Kemudian di dalam bulan Muharram ini selalu perayaan itu dibarengi dengan perhatian kepada para yatim, sehingga ada yang menyatakan Muharram itu katanya lebaran anak yatim. Tetapi memang ada hal yang sangat signifikan bicara tentang anak yatim terkait dengan nilai keagamaan kita. Di dalam Al-Quran ada surat yang sangat singkat yang kita hafal, ya, karena hampir surat ini termasuk surat pasaran dalam salat-salat berjamaah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, ayat ini dikenal dengan surat Al-Ma'un, yang artinya yaitu orang yang mencegah dari barang yang berguna, Al-Ma'un. Ayat ini diawali dengan sebuah pertanyaan yang menggugah kita. Ketika Allah menyampaikan ayat pertamanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebuah pertanyaan yang menggugah kita. Tentu kalau Allahnya tahu betul siapa hamba-hambanya yang bermain dalam kehidupan beragama. Kembali ke tempat awal tadi, bahwa bekerja kita ini nggak ada kaitannya sama beragama, tapi bekerja kita bisa menguatkan agama kita, bisa melemahkan agama kita. Karena besok dikubur kita nggak ditanya kerja di mana waktu hidup, tidak. Ketika kita dikubur, kata Nabi, nanti yang ditanya perkara-perkara keimanan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa orang yang diutus kepadamu.
Nah, kita sudah berusaha lahir dalam keadaan Islam, melaksanakan sholat, puasa, zakat, tapi ada pertanyaan, tahukah orang yang mendustakan agama? Jadi kalau bahasa kampungnya mah Bu, tahu nggak kamu orang yang beragamanya bohong-bohongan? Nah gitu ya, ini biar gampang nangkapnya. Kalau mendustakan agama kita kayaknya bagaimana sih mendustakan agama? Kayaknya jauh. Tapi kalau bahasa kampungnya, tahu nggak orang yang bohong-bohongan? Nah gitu. Ada orang kawin bohong-bohongan, ada orang sholat bohong-bohongan, ada orang haji bohong-bohongan, puasa bohong-bohongan. Tentu kalau bapak sekarang dibilang kerja bohong-bohongan, tersinggung, berangkat pagi pulang sore, begitu gajian nggak dapet, dituding kerjanya bohong-bohongan, kita pasti marah. Begitu juga kita udah puasa, kata orang, lah lu mau puasa bohong. Ya, jadi betapa ayat ini seakan-akan menepis ya apa yang selama ini kita anggap, saya udah sholat, saya udah puasa, masa saya bohong-bohongan. Nah makanya ini Allahnya yang mendekatkan pertanyaannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, yang agamanya bohong-bohongan, dialah orang yang menghardik anak yatim. Nah, di sini mulai kita ngelihat segitu besarnya ya sikap kita terhadap anak yatim mempengaruhi kualitas beragama kita. Ya, padahal kan kita tahu ya di dalam Islam itu ada kelompok lain yang sering dijadikan barometer seperti orang fakir, orang miskin gitu kan. Bahkan dalam banyak ayat ya kan beriman, beramal soleh, sedekah sama fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Tapi kenapa pas lempangan ini disebutnya orang yang menghardik anak yatim? Baru nomor 2, wala yahuddu ala ta'amil miskin, baru tuh, dan dia tidak mau memberi makan orang miskin. Nah yang ketiga baru fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah coba Bapak Ibu sekalian, apa pesan moral ya dari 3 perkara ini sebenarnya? Sekarang kalau saya Ustadz, saya nggak pernah tuh nyantunin yatim. Nah ini kan yang di ayat ini bukan nggak nyantunin, menghardik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nggak pernah nyantunin bukan berarti salah. Bisa aja emang di kampung kita nggak ada anak yatim, betul nggak kira-kira? Ya nggak? Oh, di kampung saya mau Ustadz nggak ada anak yatim. Atau di kampung saya ada anak yatim, tapi kayaan dia dari saya. Ada nggak anak yatim kaya? Ada anak yatim kaya. Kita nyantun anak yatim, emaknya janda, punya kontrakan 100 pintu. Bagaimana coba? Bingung kita ngomongnya ya. Wah Ustadz nggak pernah nyantunin yatim, saya lihat. Memang ayatnya bukan nyantunin, ayatnya orang yang menghardik. Bisa dibantu nggak Mas Pur? Menghardik apa sih artinya? Menghardik, ngomelin kayak bawahnya ada orang minta sana tukang ngamen berisik gua. Nah dihardik, diomelin. Jadi perkara anak yatim seringkali diterjemahkan dalam pemberian uang gitu, sanggup. Bukan sebenarnya, karena anak yatim tidak rata, enggak semuanya miskin gitu maksud saya. Berarti dalam ayat ini perkara menghardik anak yatim adalah menurut Profesor Dr. Quraish Shihab adalah bentuk mengabaikan anak yatim. Artinya enggak mau peduli sama anak yatim gitu maksudnya. Jadi orang yang beragama itu dia akan dianggap remeh, akan dianggap bohong kalau dia enggak peduli sama anak yatim begitu. Nah kemudian apa? Lah gimana kita peduli Ustadz sama anak yatim, kan ada emaknya, ya kan? Ada emaknya. Nah di sini Bapak sekalian ya. Pendekatan Dr. Quraish Shihab, peduli kepada anak yatim artinya kita punya tanggung jawab moral meskipun dia bukan anak kita, tapi dia bagian daripada keluarga kita. Kita harus pikirin ini anak yatim, sekolahnya, akhlaknya, adabnya. Sampai-sampai bapak-bapak jangan kaget, sampai-sampai dibolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari 2, 3, dan 4 ketika itu perempuan punya anak yatim. So begitu ayatnya di surat An-Nisa.
Nah ya, saya tidak ingin buka pintu buat bapak-bapak ini mah ya, takutnya nggak kuat karena saya kan. Jadi dulu waktu zaman Nabi dakwah kan Nabi perang terus tuh, kan Nabi perang mulu, asal perang sahabat meninggal, maka bininya janda, anaknya yatim. Nah sahabat yang masih hidup nyantunin yatim, cuman setiap nyantunin yatim, kasih sayang sama anak yatim, lama-lama hatinya neretak sama bini-bininya itu tuh, sama janda. Maka turunlah ayat yang menyatakan fankihu ma thaba lakum. Ya kalau kamu nggak kuat takut hilaf nggak apa-apa dah, kawinin aja dah emaknya gitu awalnya. Bukan kita bicara nikah lebih dari satu tuh berdiri sendiri, bukan, tapi ada sebab-sebabnya gitu ya. Artinya apa? Artinya berbicara ngurusin anak yatim, berbicara tanggung jawab moral. Nah, kalau kita tarik pada skala umum, ternyata ada ulama mengatakan yatim itu bukan hanya yang tidak punya ayah, tapi yatim itu adalah orang yang tidak punya ilmu dan adab. Jadi bisa jadi selama ini kita perhatikan kepada yatim yang tidak punya bapak, tapi kita lupa yang yatim itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita yang tidak punya tanggung jawab moral. Nah, maksudnya begitu tuh kan? Ya kan? Kita yang tidak punya tanggung jawab moral. Bagaimana sih Ustaz? Ya sekarang lihat orang Islam. Ya, bagaimana kita punya tanggung jawab moral? Bu pernah dengar nggak Bu? Ada pelacur ngasih minum anjing kehausan masuk surga. Pernah dengar nggak tuh Bu? Iya, itu kan moral namanya. Itu moral. Ya ini pelacur kan sholat kagak, ibaratnya gitu dosa. Iya. Begitu pulang pagi-pagi ada anjing kehausan dikasih minum sama dia. Allah ampunin dosanya. Karena dia punya tanggung jawab moral, punya kepedulian ya. Itu kepada binatang. Bagaimana hari ini kepada lingkungan kita? Termasuk bapak-bapak nih sekarang datang ke pengajian, itu punya tanggung jawab moral namanya. Jadi bukan belajar ngaji itu jangan berpikir cuma yang Ustadz omongin saya udah tahu, orang saya juga udah ngaji. Bukan itu sebenarnya. Kayak bapak-bapak punya tetangga pesta, nggak nanya, nggak apa. Ini Islam gak sih kira-kira gitu? Orang sebegitu udah haji nggak mau nyapa, nggak mau nanya. Orang mana? Assalamualaikum Pak, ya Allah gimana? Rumahnya udah berapa persen? Itu namanya pendekatan, namanya tanggung jawab. Bini kita pegel ajak ngomong, pijitin. Biar kata dia duitnya emang udah habis, kita peduli. Makanya kadang-kadang sekalian Islam itu di mana sih Ustadz rahmatan lil alamin? Itu tadi tanggung jawab. Tegur sapa, ya kan? Bagaimana kita membangun kemaslahatan. Tuh. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia akan dianggap bohong-bohongan beragama kalau enggak peduli atau enggak ngasih makan orang miskin. Nah, masuk kedua nih, orang miskin, kanan kiri ngasih makan. Apa artinya itu? Artinya orang beriman itu dia punya tanggung jawab sosial. Nah itu tadi pertama moralitas. Bagaimana kita nih ya udah ngaji, udah umroh, udah haji. Apakah kita begini-begini aja? Apakah kita ngelihat Palestina terus kita diem aja? Mana moralitas keimanan kita? Paling tidak kita baca doa. Paling tidak paling lemah begitu. Yang kedua tanggung jawab sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak sebenarnya syarat-syarat masuk surga. Kita bisa menemukan hal-hal yang sederhana. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan nanti ada orang masuk surga gara-gara ujung pohon. Gara-gara ujung pohon, begitu hadisnya. Pengertiannya adalah dia tuh kalau jalan kemana-mana terus ada pohon daunnya apa namanya itu kalau nyengser ke bawah. Ini pohon nih udah kebangetan lebat, daunnya nyengser gitu tuh Bu. Apa namanya bahasa kita? Dia langsung ambil golok. Nih dipotongin. Tiap ada jalanan yang terganggu sama ujung daun, dipotong-potongin. Buat siapa coba? Buat orang banyak yang lewat. Atau dalam hadis Nabi ada sedekah yang dahsyat, yaitu imatatul aza anit torik. Mindahin sesuatu yang berbahaya dari jalanan. Kita lagi jalan Pak, ada paku, ya kan? Saya ini kalau paku kelindes motor bahaya, ini kita geser. Itu kan sebenarnya tingkat sosialnya tinggi gitu. Masya Allah, kata anaknya Pak, emang kenapa paku digeser? Iya, ntar kalau ada orang naik motor kena, kesian dia dorong-dorong.
Coba Pak renungin dah Pak. Berapa banyak kita tingkat sosialitas kita lemah kadang-kadang. Apalagi tentang kebersamaan dalam sholat. Kemarin kita bahas di hari Jumat ya. Ada orang yang sering menunda-nunda memenuhi saf pertama. Nanti dia kata Nabi di nerakanya ditahan agak lama. Orang udah pada keluar, dia masih di neraka aja. Lalu ngapain nih teman saya udah pada keluar bersih saya. Lalu waktu sholat kalau berjamaah nggak pernah mau penuhin saf pertama. Ada nggak begitu orang yang susah banget sholat? Ada, datang duluan, maunya di samping, maunya di pintu. Ntar aja begitu sholat dilangkahi orang marah. Kata dia, ini orang kagak punya ilmu, gua lagi sholat dia langkahin. Ya bukan dia yang salah, kita udah tahu nyampe pertama sholatnya di mana? Di dekat pintu. Ini lagi-lagi tingkat sosial kita Pak. Ya dalam banyak hal lah, kan kita juga bisa merasakan Pak. Dalam bermasyarakat tuh ada orang-orang yang kurang berperan aktif. Padahal keimanan seseorang itu bisa dirasakan dengan kemaslahatan. Bapak jangan bicara tentang rajin ibadah, tapi dua hal pertama ini dilihat sama orang. Makanya ada yang ketiga, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang udah sholat. Barulah masuk masalah yang ketiga, masalah spiritual. Tuh ya, jadi pertama moral, kedua sosial, ketiga spiritual. Dia udah sholat tapi celaka. Nah coba nyambung gak tuh? Sumpah serapa orang apa? Dia mah apa? Begitu kan? Ada orang dia mah apa? Haji juga begitu. Nah umpamanya gitu. Bisa aja penilaian itu diambil dari sisi moral dan sosial, ya kan? Makanya ada kisah ketika suatu musim haji, ada para wali Allah yang luar biasa. Mereka beradu argumen, berapakah orang yang tahun ini haji? Ya, akhirnya satu wali Allah ini mendengar dialog dua malaikat. Lalu kata malaikat yang ditanya tadi, dia jawab, yang hari ini tahun ini haji nggak ada yang berangkat. Kata malaikat yang pertama, bukankah ini banyak manusia? Sesungguhnya mereka tidak membawa dirinya kecuali sebagai binatang-binatang. Ya, jadi si wali yang denger ini kaget, ya. Dia menangis. Ini semua tahun ini haji nggak ada yang diterima, begitu kira-kira. Ya, akhirnya kemudian apa? Besok dia berdoa lagi, ketemu lagi malaikat yang bertugas itu. Ya, lalu mereka melanjutkan perbincangan. Berapakah hari ini yang berangkat haji? Oh, disebutlah setengah dari jumlah yang ada. Loh, katanya kemarin nggak ada yang haji. Ya, kemarin nggak ada yang haji, maksudnya nggak diterima karena niatnya pada salah. Tapi sekarang setengahnya diterima. Kenapa? Karena sebab satu orang yang dengan sebab keikhlasannya jamaah haji hari ini diangkat derajatnya. Siapa satu orang itu? Satu orang itu dia yang berangkat haji tapi tidak sampai ke tanah suci. Akhirnya si ulama tadi mencari siapa orang itu, ternyata seorang yang dia mau berangkat haji tapi akhirnya duitnya dia pakai buat apa? Menolong seorang wanita yang sepanjang hidupnya kelaparan, lalu tiba-tiba ketika dia sedang berangkat haji bersama istrinya dalam perjalanan, istrinya mencium ada aroma daging yang dibakar yang enak. Lalu kata istrinya, "Pak, tolong cari makanan ini, saya pengen banget." Karena si suami sedang berjalan menuju haji, nggak boleh ribut, harus sayang, maka dicarilah itu aroma daging tadi. Maka dia ketemu sebuah rumah yang seorang ibu lagi masak. Kemudian dia bilang, "Bu, ini saya masak karena saya beli, karena istri saya lagi ngidam dan saya orang yang lagi akan berangkat haji." Apa kata dia? Tidak boleh dibeli. Wah, kata si suaminya, berapapun saya bayar, katanya begitu. Tidak boleh. Akhirnya yang ketiga ditanya, apa dibilang? Kami tidak menjualnya karena ini halal buat kami, haram buat kamu, gitu. Jawabannya, halal buat kami, haram buat kamu. Kaget, kok bisa begitu? Ya Allah, akhirnya ceritalah si ibu tadi bahwa daging yang dimasak tadi adalah daging binatang bangke. Kenapa sampai bangke dimakan? Saya nggak punya apa-apa, anak saya lapar, saya ketemu bangke, saya masak aja. Makanya ini halal buat saya, haram buat bapak. Nangislah si bapak tadi. Dia ngomong sama istrinya menangis. Betapa di luar sana ada saudara kita yang miskin habis-habisan sampai yang haram dia makan.
maka tuh uang hajinya dikasih ke dia tuh. Setelah dikasih dia nangis, dia bilang, ya Allah, tahun ini biar saya tidak berangkat, menunda keberangkatan saya, tapi tolong terima niat-niat saya. Nah, Bapak sekalian, kisah-kisah ini menggugah kita bahwa yuk bagaimanapun ya sesukses apapun dunia kita, ada barometer tentang ibadah kita. Mari cairkan hati kita datang ke majelis ilmu. Sebab kalau Bapak Ibu enggak datang ke majelis ilmu, enggak ada nasihat yang masuk ke hati kita. Kalau kita jalan ke tempat hiburan mulu tambah keras. Kita capek dikit mancing, hati tambah keras. Kita capek dikit jalan ke mall, hati tambah keras. Karena dunia terus. Tapi kalau kita datang ke majelis, kita selawatan, kita baca Quran, kita dengerin nasihat-nasihat. Nih kayak gini nih, kan enak nih. Sebentar langsung hati kita menjadi cair. Artinya ya Allah, ternyata saya belum banyak persiapan buat pulang kepadamu. Akhirnya kita nggak puyang tentang duit yang kita nggak punya. Kita nggak risau tentang motor yang orang lain udah pada ganti, kita masih ini aja butut. Kenapa? Karena batin kita cemas sama ukhrawi kita. Ini kan yang bikin kita puyang, yang bikin kita kurang syukur. Kita ngelihat punya orang, kita masih punya motor. Kita lihat motor yang baru keluar, ya atau cakepan yang baru. Kan begitu ya, karena hati kita kopong, kosong. Tapi kalau kita sibuk ngapal Quran, kita sibuk baca hadis-hadis nabawi, kita sibuk mempelajari sifat-sifat sahabat dan sebagainya, maka hati kita nggak pernah merasa kurang. Hati kita merasa ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa kerja. No, sebelah saya nganggur lama banget. Nah itu akhirnya timbulnya syukur. Dari mana Pak? Dari lingkungan dan pola hidup yang kita lakukan. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan perjuangan DKM Masjid yang selalu mengundang guru-guru menyempatkan kita mengaji, ini jadi bagian jariah yang tidak berkesudahan amalnya. Dan bagi Bapak Ibu yang menemukan rasa manisnya iman dan ilmu, jangan diam, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Ya di sini udah bersyukur ketemu, tapi kemudian ada, nih saya nih kalau yang Ustadz dari sana nih saya agak masuk nih, cari, kejar, karena itulah yang menjadi nutrisi vitamin kita. Janganlah dasar di pabrik udah kerja, jangan di rumah juga. Jangan mentang-mentang di pabrik ada pengajian kita udah nggak ngaji, jangan. Di rumah ini mah sebentaran doang ngajinya kan pikirnya tetap di kerjaan. Tapi kalau di rumah kan ada masjid, ada mushola, atau ada guru-guru yang kita ketemu rasa batin kita, sambungin silaturahim kita. Insya Allah ini menjadi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu'anna ya Rahman wa'fu'anna ya Rahim wa'fu'anna ya Karim ya Farijal ham ya Kashifal gham ya man li 'abdika karham dafiyal bala rahman dafiyal bala da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.